Bayangkan, kita bisa bikin lubang menembus bumi. Seru kan? Sayangnya, dengan teknologi sekarang, itu cuma mimpi. Bumi kita bukan bola yang seragam, tapi lebih mirip bawang, lapis demi lapis. Ada kerak bumi, mantel, inti luar, dan inti dalam. Setiap lapis punya tantangannya sendiri. Bayangin, kita harus gali terowongan melewati lautan, gunung berapi, dan dapur yang menyala, semua sekaligus. Panas dan tekanannya luar biasa, bisa melelehkan dan menghancurkan bor terkuat sekalipun. Kerak bumi, lapisan tertipis, cuma setipis kulit bawang dibandingkan ukuran bumi. Kerak ini terdiri dari berbagai jenis batuan, termasuk granit dan basalt, yang membentuk daratan dan dasar lautan kita. Di bawahnya ada mantel, lapisan tebal batuan padat. Mantel ini sangat dinamis, dengan arus konveksi yang menggerakkan lempeng tektonik di atasnya, menyebabkan gempa bumi dan letusan gunung berapi. Makin dalam, makin panas dan makin padat. Suhu bisa mencapai ribuan derajat Celcius, dan tekanan meningkat drastis menciptakan kondisi yang sangat ekstrem. Lalu ada inti luar, cairan besi dan nikel yang super panas. Inti luar ini berputar menciptakan arus listrik yang menghasilkan medan magnet bumi. Cairan inilah yang bikin medan magnet bumi yang melindungi kita dari radiasi matahari. Medan magnet ini juga membantu navigasi hewan migrasi dan melindungi atmosfer kita dari angin matahari. Panasnya bisa bikin bor menguap. Bahkan teknologi pengeboran tercanggih pun belum bisa menembus kedalaman ini. Terakhir, ada inti dalam, bola besi dan nikel padat yang lebih panas lagi. Meskipun suhunya lebih tinggi dari permukaan matahari, tekanannya yang luar biasa tinggi membuatnya tetap padat. Tekanannya jutaan kali lebih besar dari permukaan bumi, bikin inti dalam tetap padat meskipun super panas. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang sangat unik dan belum sepenuhnya dipahami oleh para ilmuwan. Tantangan mengebor bumi bukan cuma teori. Ada Kola Super Deep Borehole di Rusia, lubang buatan manusia terdalam di dunia. Proyek ini dimulai tahun 1970-an, dan setelah bertahun-tahun, baru mencapai kedalaman 12 km. Itu cuma seujung kuku dibanding jari-jari bumi yang lebih dari 6.000 km. Di kedalaman 12 km saja, suhunya sudah 180 derajat Celcius. Panas dan tekanannya bikin peralatan bor rusak terus. Lubang ini jadi betapa susahnya eksplorasi bumi. Bagian 4. Batasan teknologi. Teknologi bor kita sekarang pakai mata bor yang berputar dan mengikis batu. Mata bor ini dirancang untuk menembus lapisan batuan yang keras dan padat, memungkinkan kita untuk mengeksplorasi kedalaman yang sebelumnya tidak terjangkau. Mata bor ini terbuat dari bahan super kuat, seperti paduan logam berkekuatan tinggi, dan ujung berlian yang sangat keras. Namun, meskipun menggunakan teknologi canggih ini, tapi tetap nggak sanggup menghadapi kondisi di dalam bumi. Panas ekstrem dan tekanan yang luar biasa di kedalaman bumi membuat mata bor cepat rusak. Panasnya bisa melelehkan mata bor, membuatnya kehilangan kekuatan dan ketajaman. Tekanan yang sangat tinggi juga menjadi tantangan besar. Tekanannya bisa bikin bengkok dan patah. Bahkan alat bor yang paling kuat sekalipun bisa hancur di bawah tekanan ini. Selain itu, bikin lubang yang stabil sedalam ribuan kilometer itu susah banget. Mantel bumi bergerak terus, menyebabkan lubang bor menjadi tidak stabil. Jadi lubangnya bisa berubah bentuk atau runtuh, mengakibatkan kerusakan besar pada peralatan bor, dan peralatan bor bisa terjebak. Ketika ini terjadi, seringkali peralatan tersebut tidak bisa diselamatkan, dan harus ditinggalkan. Kalaupun bisa, butuh waktu puluhan ribu, bahkan jutaan tahun untuk sampai ke inti bumi. Proses ini sangat lambat dan penuh tantangan, membuat eksplorasi inti bumi menjadi salah satu tantangan terbesar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagian 5. Jelajah bumi dengan cara lain. Meskipun belum bisa mengebor sampai ke inti bumi, kita tetap bisa mempelajari isi perut bumi dengan cara lain. Teknologi pengeboran kita terbatas, tapi itu tidak menghentikan semangat ilmuwan untuk terus mencari tahu lebih dalam. Ilmuwan pakai seismologi, ilmu tentang gempa bumi, untuk mempelajari struktur dalam bumi. Seismologi memungkinkan kita untuk melihat ke dalam bumi, tanpa harus mengebor. Dengan menganalisis gelombang gempa, ilmuwan bisa memetakan lapisan-lapisan bumi. Gelombang ini memberikan petunjuk tentang komposisi dan kondisi di dalam bumi. Ilmuwan juga melakukan eksperimen di laboratorium untuk meniru kondisi di dalam bumi. Mereka menciptakan tekanan dan suhu ekstrem untuk memahami bagaimana material bereaksi.
Mereka memanaskan mineral dan batuan dengan tekanan tinggi untuk mempelajari sifat-sifatnya. Ini membantu kita memahami proses geologi yang terjadi jauh di bawah permukaan. Meskipun kita mungkin nggak pernah bisa jalan-jalan ke inti bumi, cara-cara ini membantu kita memahami dunia tersembunyi di dalam planet kita. Penelitian ini membuka jendela ke masa lalu bumi dan bagaimana ia terbentuk. Pengetahuan tentang bumi terus berkembang, meskipun banyak tantangannya. Setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat ke pemahaman yang lebih lengkap tentang planet kita yang luar biasa ini.